Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan yang akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hai, perkenalkan nama saya Hanifah Ramadhani dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Hai, nama saya Muhammad Fazli, absen 38. Hai, nama saya Muhammad Hidayatullah Islam, absen 39. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan nilai moral bangsa sebagai landasan hak dan kewajiban dalam bernegara, serta demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sarana untuk menumbuhkan dan membentuk sikap atau karakter kewarganegaraan bagi generasi penerus bangsa. Dasar pemikiran dan urgensi PKN. Dasar pemikiran PKN adalah bahwa setiap warga negara memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. PKN bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang memiliki kesadaran hukum, politik, sosial, dan moral, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Urgensi PKN terletak pada pentingnya membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan kesadaran akan peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, PKN berperan penting dalam menjaga identitas nasional serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Contoh dasar pemikiran PKN. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Didasarkan pada pentingnya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. 2. Kesadaran hukum. Pentingnya mengembangkan kesadaran hukum di kalangan warga negara sehingga memahami hak dan kewajiban dalam menegakkan hukum. 3. Penguatan nilai kebangsaan. Memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme menjadi landasan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Contoh urgensi PKN itu ada 3. 1. Menghadapi tantangan globalisasi, berpartisipasi aktif dalam kehidupan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Yang kedua, peningkatan partisipasi politik. Penting untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara, khususnya generasi muda, agar mereka lebih terlibat dalam proses demokrasi. Yang ketiga, pencegahan radikalisme dan intoleransi. Urgensi PKN juga terletak pada upaya untuk mencegah perkembangannya paham radikalisme dan intoleransi melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dasar historis PKN. Yang pertama, sejarah PKN. PKN berkembang dari pendidikan moral dan kewarganegaraan yang sudah ada sejak masa kolonial. 2 peristiwa penting. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara 1945, perkembangan pendidikan kebangsaan era pasca kemerdekaan. 3. Pentingnya sejarah, menciptakan kontinuitas nilai-nilai kebangsaan dari generasi ke generasi. Dasar yuridis PKN. Dasar yuridis PKN. Yang pertama yaitu landasan hukum. Landasan hukum meliputi UUD 1945, pasal 31 ayat 1 dan 2 yang mengatur hak dan kewajiban pendidikan bagi setiap warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan.
Yang ketiga, peraturan pemerintah PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Yang kedua, implikasi hukum. PKN sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Dasar sosiologis PKN. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat. Masyarakat Indonesia yang beragam dari segi suku, agama, dan budaya. Yang kedua, peran PKN. Membentuk warga negara yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Yang ketiga, tantangan sosial. Mengatasi radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi sosial melalui pendidikan kewarganegaraan. Dinamik dan tantangan PKN. 1. Pendekatan pembelajaran dari pendekatan tradisional menuju pendekatan modern. 2. Pengaruh globalisasi. PKN harus menyesuaikan dengan nilai-nilai global sambil tetap mempertahankan identitas nasional. Yang ketiga, teknologi dalam PKN. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PKN seperti e-learning dan media sosial sebagai alat edukasi. Tantangan pendidikan kewarganegaraan ada dua, yaitu tantangan sosial dan tantangan politik. Tantangan sosial yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Meningkatnya isu radikalisme dan intoleransi di kalangan masyarakat dan menuntut PKN untuk lebih menekan pada nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. 2. Disintegrasi sosial. Tantangan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang kedua, tantangan politik. Yang pertama, partisipasi politik rendah, kurangnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda dalam proses politik. Yang kedua, hoaks dan misinformasi, menyebabkan penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi pandangan warga negara. Adapun strategi mengatasi tantangan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Yang kedua, integrasi teknologi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat PKN lebih menarik dan relevan. Yang ketiga, yaitu penguatan nilai-nilai kebangsaan, yaitu memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan konten kita selanjutnya.